sambil merenungi dosa-dosa yang telah kita perbuat. Astaghfirullahaladzim. Kurang keras. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innahu huwal ghafurur rahim. Semoga karena kita manusia yang tidak luput dari salah dan tidak luput dari dosa, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Selanjutnya mari kita awali dengan membaca hamdalah. Hamdalah itu alhamdulillahirabbil alamin 3 kali. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima, termasuk nikmat kita kumpul di sini. Ya. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah 3 kali. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Tsummal hamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang senantiasa bersyukur. Amin amin Allahumma amin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur aku tambah. Jadi orang bersyukur itu selalu bertambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau enggak bersyukur, kufur, sungguh azabku sangatlah pedih. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Kemudian mari kita awali dengan bersolawat terlebih dahulu. Kita solawat 3 kali untuk junjungan kita semua Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kalau saya bilang Allahumma sholli ala Muhammad, jawabnya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang keras. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Dialah junjungan kita. Dialah Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang karenanya kita beragama Islam. Yang karenanya kita berada di jalan yang benar. Dialah Nabi kita yang senantiasa kita tunggu syafaatnya kelak di hari akhirat. Syafaat yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dari kekhilafan kita, dari kesalahan kita. Yang nggak mungkin kalau diukur, kalau ditimbang antara dosa dengan pahala kita pasti lebih besar dan lebih berat dosanya. Maka kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Yang seharusnya masuk neraka karena mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, kita langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kelak di hari akhirat. Amin. Allahumma. Kemudian mari kita buka dengan membaca surat pembuka di opening surat, yaitu surat apa? Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian kita awali terlebih dahulu dengan berdoa agar supaya nanti apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin Allahumma amin. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah berdoa, mengajarkan satu doa bunyinya begini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmi la yanfa'. Yang artinya Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, minta kepada engkau ilman nafi'an, ilmu yang manfaat, wa a'udzubika, dan aku berlindung diri
kepada engkau min ilmi la yanfa, dari ilmu yang tidak manfaat. Agar ilmu kita manfaat, mari kita baca bersama-sama. Ikuti selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya diangkat dua-duanya, minta sama Allah, dua-duanya. Kita cuma punya dua tangan, dua-duanya minta sama Allah. Artinya nggak ada tangan lain untuk minta selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya semata-mata minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmi la yanfa'. Amin. Uhayyikum bittahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap salam hukumnya menjawab salam hukumnya wajib. Ustadz ceramah gak salam ora opo-opo, karena hukumnya Tapi kalau ustadz salam wajib dijawab. Kalau tidak menjawab salam dosa, karena menjawab salam hukumnya wajib. Saya ulangi lagi salamnya. Saya doakan siapa yang menjawab salam saya dengan ikhlas, dengan tulus, dengan lantang, dengan suara yang keras, mudah-mudahan semua hajat-hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, barakah, mutmainnah, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah. Amin amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, saya ajari cara menjawab salam yang benar. Jadi kalau mengucap salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam bukan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tapi waalaikumussalam. Kan saya bilangnya assalam. Ada alif lamnya, ada syiddahnya. Assalam, bukan salamualaikum. Kalau saya mengucap salamualaikum, baru ucap jawabnya waalaikumsalam. Saya ucapnya assalamualaikum, maka jawabnya waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Do you understand? Sekali lagi saya salam, jawab yang benar ya, bukan waalaikumsalam, tapi waalaikummus. Yang keras jawabnya. Mudah-mudahan yang belum pernah haji dimudahkan untuk berangkat haji. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang bilang waalaikumsalam ya, bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Ya. Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bagaimana kabarnya semuanya, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai jenis penyakit, terutama penyakit-penyakit yang berat. Amin amin Allahumma. Dijauhkan dari sakit stroke. Amin Allahumma. Dijauhkan dari sakit diabetes. Amin Allahumma. Dijauhkan dari sakit jantung. Amin Allahumma. Dijauhkan dari sakit kanker. Amin Allahumma. Dan sakit-sakit lainnya. Mudah-mudahan juga dengan barokah kita ngaji, kumpul bersama ya, dengan barokah kita ngaji pada pagi hari ini,
Allah juga memberikan kesembuhan kepada yang sedang sakit di antara kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan seperti sedia kala dengan barokah kita ngaji. Amin amin Allahumma. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya, apa sebenarnya tujuan akhir kita? Tujuan akhir kita itu apa sebenarnya? Ayo, kita punya tujuan yang paling akhir. Ada orang tujuannya punya rumah, itu bukan akhir. Ada orang tujuannya wafat husnul khotimah. Tujuannya itu juga bukan akhir, karena setelah meninggal masih ada alam barzakh. Ada orang tujuannya pingin selamat dari azab kubur, diberikan nikmat kubur. Itu bukan akhir, masih ada hari akhirat. Ada orang tujuannya adalah supaya di akhir akhirat diberi hisab yang ringan. Tapi belum akhir. Ada tujuan yang paling akhir. Tujuan dari semua tujuan umat manusia. Yang paling akhir, tidak ada lagi tujuan setelah itu. Final destination, ya. Final goal. Tujuan akhir kita sebenarnya itu apa? Yaitu masuk surga. Itu tujuan kita. Jadi cuma ada dua tujuan akhir dari semua manusia. Setiap manusia itu cuma ada dua tujuan akhir. Gak ada yang ketiga. Gak ada yang keempat, cuma ada dua tujuan akhirnya. Kalau nggak ke neraka, ya ke surga. Gak ada lagi pilihan lain. Ya. Kalau di dunia masih hidup banyak pilihan, tapi nanti di akhirat, di ujung kehidupan kita di hari akhirat, cuma ada dua pilihan: ahli surga atau ahli neraka. Mudah-mudahan tujuan kita nanti terakhir kita, tempat peristirahatan kita terakhir, yaitu di surga. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli surga. Amin amin Allahumma. Siapa yang pingin masuk surga, acungkan tangannya. Oh, semuanya pingin masuk surga. Alhamdulillah. Barangkali ada yang pingin masuk neraka. Siapa yang kepingin masuk neraka, acungkan tangannya. Ada. Siapa? Gak ada ya. Jadi semuanya kita sepakat, kita pingin masuk surga. Pertanyaannya, siapa itu ahli surga? Nah, itu pertanyaannya. Ini yang akan kita bahas pada pagi ini. Ahli surga. Ahli surga itu dalam Al-Quran cuma ada dua. Gampang kan? Gak banyak-banyak, cuma dua. Ada berapa ahli surga? Dua. Semuanya jawab yang keras. Ada berapa ahli surga? Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam dua golongan ahli surga ini. Amin Allahumma. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134 sampai dengan 135. Kita buka Ali Imran ayat 134 dan 135. Surat apa? Ali Imran. Ulang, surat apa? Bukan Al-Imran, Bu. Ali Imran. Ali itu keluarga, Imran itu Imran. Ali Imran artinya keluarga Imran. Kalau Al-Baqarah, Al-Baqarah. Kalau Al-Falaq, Al-Falaq. Tapi kalau Ali Imran, bukan Al-Imran, tapi Ali Imran. Surat apa? Ali Imran. Artinya keluarganya Imran. Ayat 134 dan 135. Ayat berapa? 134 dan 135. Kan ini berurutan 134, 135. Nah, dihafalkan dulu biar dapat ilmu yang manfaat dan barokah, ya, biar nanti bisa cari di rumah. Ali Imran 134, 135. Surat apa? Ayat berapa?
134, 13. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Sedikit aja ngaji, gak usah banyak-banyak. Sedikit, yang penting paham, yang penting ngerti, manfaat, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada berapa golongan ahli surga? Gini, semua tangannya fish. Semua tangannya fish. Ya, angkat tangannya fish. Ulangi. Ada berapa golongan ahli surga? Disebutkan dalam surat apa? Ayat berapa? Alhamdulillah. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Ada berapa golongan ahli surga? Yang pertama, golongan ahli surga itu adalah orang yang baik. Golongan yang pertama orang apa? Mudah-mudahan kita semuanya orang baik. Amin Allahumma. Saya yakin kita semuanya ini adalah orang baik. Amin Allahumma. Yang kedua, kalau melakukan hal yang tidak baik, yaitu segera bertaubat. Jadi orang yang gak baik pun tetap ahli surga kalau bertobat. Jadi golongan ahli surga yang pertama orang baik. Golongan ahli surga yang kedua, orang yang tidak baik tapi bertaubat. Kemudian bertaubat. Saya ulangi lagi ya. Ada berapa golongan ahli surga? Yang pertama orang baik. Yang kedua orang yang bertaubat. Gak saya bantu. Ada berapa golongan ahli surga? Yang pertama. Yang kedua taubat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang baik dan golongan orang-orang taubat. Amin, amin, Allahumma. Pertanyaannya, siapa itu orang baik? Orang baik berasal dari kata hasuna, hasan, baik. Kemudian ditambahin alif, ahsana, yuhsinu, ihsan. Ihsan itu orang baik. Nah, fa'ilnya, pelakunya disebut dengan muhsin, muhsinun atau muhsinin, itu jamaknya. Itu orang baik, muhsinun. Jadi kalau mau ngasih nama anak, bagus kasih nama ihsan. Artinya apa? Orang baik. Atau muhsin, bagus, muhsin. Muhsin juga artinya apa? Orang baik. Siapa itu orang yang ihsan? Siapa itu orang yang baik? Siapa itu orang yang muhsin? Orang yang baik itu ada dua kategori. Kategori yang pertama, kategori secara umum. Kategori yang kedua, kategori secara khusus. Orang baik kategori secara umum adalah orang yang mampu menjaga hubungan baik kepada Allah atau dengan Allah, dan orang yang mampu menjaga hubungan baik kepada sesama manusia.
hablum minallah, hablum minannas. Itu orang baik. Ada gak ayatnya? Ada dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 112. Surah apa? Ali Imran. Ayatnya 112. Ayatnya berapa? 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Duribat 'alaihimudz dzillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas." Manusia itu akan senantiasa ditimpa kemudorotan, ditimpa kesusahan, kecuali orang baik. Siapa itu orang baik? Orang yang mampu menjaga hubungan baik dengan Allah dan orang yang mampu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Kalau ada orang hablum minallahnya baik, sholatnya rajin, ke masjid, ya, kemudian puasanya Senin Kamis, puasanya Daud, tapi gak baik sama sesama manusia, gak baik sama orang tuanya, gak baik sama keluarganya, gak baik sama saudaranya, gak baik sama tetangganya, gak baik sama teman-temannya, gak baik sama orang miskin, gak baik sama orang fakir, gak baik sama anak yatim. Termasuk orang baik atau bukan? Bukan termasuk orang baik. Walaupun sholatnya rajin, walaupun puasanya rajin, karena hanya hablum minallah, tapi tidak hablum minannas. Atau kebalikannya, kalau ada orang yang hablum minannasnya baik, suka berdonasi, suka bersedekah, suka berinfak, suka nyantuni anak yatim, tapi nggak sholat. Disuruh puasa Ramadan, nggak mau puasa. Punya uang, nggak mau berangkat haji. Baik, bisa baik kepada manusia, tapi gak mampu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Termasuk orang baik atau bukan? Bukan. Jadi orang baik itu adalah orang yang mampu menjaga hubungan baik kepada Allah, hablum minallah, dan orang yang mampu menjaga hubungan baik kepada sesama manusia, hablum minannas. Do you understand? Mudah-mudahan kita semuanya jadi orang baik dan ahli surga. Amin, amin, Allahumma. Ya. Alhamdulillah. Siap. Oke. Lebih jelasnya atau lebih lengkapnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat setelahnya, yaitu surat An-Nisa, artinya ibu-ibu alias emak-emak. Ya. Surat apa? An-Nisa, surat emak-emak, surat ibu-ibu. Surat An-Nisa ayatnya ayat yang ke-36. Surat apa? An-Nisa ayatnya 36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan berbuat syirik, jangan minta ke dukun, jangan minta ke jin, ke setan, ke makhluk halus, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah, sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik. Hablum minallah. Wabil walidaini ihsana, setelah hablum minallah baru hablum minannas. Yang pertama hablum minannas kepada siapa? Wabil walidaini, kepada kedua orang tua, ihsana, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau ada orang hafal Al-Quran, hafal hadis, kiai, ustadz, ya, baca Qurannya hebat, kemudian puasanya rajin, sholatnya rajin, tapi gak berbakti sama kedua orang tuanya, gak mau taat kepada kedua orang tuanya, maka belum termasuk orang baik. Karena yang paling utama hablum minannas adalah kedua orang tua dulu. Wabil walidaini ihsana.
Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Dan kemurkaannya Allah tergantung juga murka kedua orang tua. Man hakun nas bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Qala, berkata Rasulullah, ummuka, ibumu. Sumaman, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Sumaman, siapa lagi? Ummuka, ibumu. 3 kali. Sumaman, kemudian siapa? Summa abuka. Kemudian bapakmu. Jadi ibu dan bapak adalah orang yang pertama yang harus kita prioritaskan untuk kita berbuat baik kepadanya. Do you understand? Yang kedua, wabizil qurba. Berbuat baik kepada siapa lagi setelah orang tua? Wabizil qurba. Kepada karib kerabat. Siapa itu? Keponakan, sepupu, paman, bibi, ya. Itu adalah wabizil qurba, karib kerabat. Kalau ada orang kaya tapi keponakannya gak bisa bayar SPP sekolah, ya, nunggak berbulan-bulan, tapi omnya kaya, ponakannya nggak bisa sekolah, maka bukan orang baik, bukan orang baik. Karena orang baik itu nggak jauh-jauh dulu kepada yang dekat terlebih dahulu. Jangan sampai ada sepupu yang nggak bisa sekolah. Jangan sampai ada keponakan yang nggak bisa sekolah. Jangan sampai ada om atau tante, pakle, bule yang kelaparan sedangkan kita kekenyangan. Maka itu bukan orang baik. Karena orang baik itu harus berbuat baik kepada karib kerabat. Do you understand? Yang ketiga, wal yatama. Berbuat baik kepada anak yatim. Siapa itu anak yatim? Waladun mata abuhu walam yablughul hulm. Anak yatim adalah anak kecil yang belum balik, yang bapaknya meninggal dunia. Itu namanya anak yatim. Jadi kalau sudah tua, sudah besar, bukan anak yatim, kakek yatim, mbah yatim. Ya. Jadi anak yatim itu yang belum balik. Siapa di sini yang anak yatim? Acungkan tangannya. Yang anak yatim, ya, acungkan tangannya. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kepada anak yatim. Amin. Allahumma amin. Jadi anak yatim harus bangga. Kenapa? Karena Rasulullah adalah anak yatim. Jadi anak yatim itu, Bu, simbolnya Rasulullah. Anak yatim simbolnya Rasulullah. Karena Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Belum punya gelar Nabi, belum. Belum punya gelar Rasul, belum. Belum punya gelar Al-Amin, belum. Begitu lahir, gelar pertama yang dimiliki oleh Rasulullah adalah yatim. Ada gak ayatnya? Ada. Surat Ad-Duha ayat yang ke-6. Kita semua sudah hafal. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami Allah mendapati engkau Muhammad yatiman, dalam keadaan yatim? Ayahnya Abdullah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih dalam perut, masih di dalam kandungan. Begitu perocot lahir ke dunia, maka gelar pertama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah yatim. Alam yajidka yatima fa'awa. Maka kami yang memeliharamu. Loh, siapa yang memelihara Rasulullah? Allah. Allah yang memelihara Rasulullah SAW. Artinya apa? Allah yang menjadi bapaknya Rasulullah SAW. Sama. Anak yatim juga sama. Siapa yang memelihara anak yatim? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah punya anak atau enggak? Punya. Siapa anaknya Allah? Anak yatim. Anak yatim itu anaknya Allah. Ini ayatnya nih. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami telah mendapati engkau Muhammad dalam keadaan yatim? Kemudian kami yang mengurus engkau. Kami yang membimbing engkau. Allah yang berperan menggantikan bapak. Allah yang berperan menggantikan ayah. Coba, kalau bukan anak yatim, anak yang ada bapaknya, anak yang ada bapaknya, yang ngasih apa? Yang ngasih rezeki, yang ngasih makan, pakaian siapa? Bapaknya. Kalau anak itu dinakalin, dijahatin sama tetangga atau sama orang lain, yang marah siapa? Bapaknya.
Kalau anak itu pingin sesuatu, minta ini, minta itu, dia minta ke siapa? Ke bapaknya. Itu anak yang punya bapak. Tapi anak yang nggak punya bapak, anak yatim, kalau ada yang menyakiti, kalau ada yang menghardik, ya, maka yang turun tangan, yang marah bukan bapaknya, melainkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 2 kali disebut kata yatim dalam surat Ad-Duha. Fa'ammal alam yajidka yatiman fa'awa, fa'ammal yatima fala taqhar. Kepada anak yatim jangan kamu bentak. Kamu bentak anak yang bukan yatim, bapaknya yang marah. Kamu bentak anak yatim, Allah Subhanahu wa ta'ala yang marah. Begitupun sebaliknya, kita baik sama anaknya orang, bapaknya baik sama kita. Tapi kita baik kepada anak yatim, Allah langsung yang akan membalas kebaikan kita. Amin, amin, Allahumma. Anak yatim itu simbol Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang nyantuni anak yatim, yang ngurusi anak yatim seperti ini di surga. Yushiru bis sabbabat wal wusta. Rasulullah mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Saking dekatnya Rasulullah dengan yang ngurusi anak yatim. Rasulullah di surga Firdaus. Surga itu bertingkat-tingkat, yang paling tinggi surga Firdaus. Surganya Rasulullah beserta para nabi dan rasul lainnya. Ada orang, bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, bukan habib, bukan lulusan pesantren, gak ngerti kitab, gak ngerti tafsir, gak ngerti Al-Quran, gak hafal Quran, gak hafal hadis. Tapi seperti ini di surga Firdaus dengan Rasulullah SAW. Siapa itu? Kafilul yatim. Orang yang menyayangi anak yatim. Orang yang ngurusi anak yatim, orang yang menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah SAW seperti ini di surga. Amin, amin, Allahumma. Jadi fish ini bukan simbol orang Yahudi. Fish ini simbol Rasulullah dengan orang yang ngurusi anak yatim. Mulai sekarang nggak apa-apa kalau foto fish. Ayo foto fish. Ini simbol anak yatim ini. Simbol anak yatim, simbol Rasulullah. Fish. Simbol ahli surga. Ahli surga juga ada 2. Yang pertama orang baik, yang kedua orang yang taubat. 2 fish, ini simbol Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ahli surga. Amin, amin, Allahumma. Kemudian yang selanjutnya, wal masakin, dan baik kepada orang miskin. Cari di rumah kita, sekitar kita, cari orang miskin untuk kita berbuat baik kepada dia. Bukan didatangi, bukan nunggu orang miskin datang ke rumah kita. Kita yang cari. Itu orang baik. Orang baik itu cari, mana nih orang miskin ini? Sudah makan atau belum? Mana nih orang miskin ini? Pegang uang atau enggak? Mana nih orang miskin nih di dekat rumah saya? Anaknya sekolah bagaimana? Sudah beli seragam atau enggak? Mana nih orang miskin? Sehat atau enggak? Punya obat atau enggak? Punya makanan atau enggak? Itu baru yang disebut dengan orang yang baik. Do you understand? Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang dekat, baik juga kepada tetangga dekat. Ya? Ada orang ngajunya pinter, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi nggak baik sama tetangganya. Sama tetangganya eker, sama tetangganya nggak tahu akur, sama tetangganya saling membenci, nggak pernah damai, nggak pernah akur, bukan termasuk orang baik. Orang yang baik itu barometernya baik sama tetangganya. Kalau dia baik sama tetangganya, itu orang baik itu. Tapi kalau sama tetangganya aja tidak bisa baik, nah, bukan orang baik. Bukan orang baik. Suka mempersulit tetangga, pinjem air aja, pinjem selang aja nggak boleh. Parkir sebentar saja dimarahi, bukan orang baik. Orang baik itu api ambek tonggone. Do you understand? Kemudian wal jaril junubi, baik juga sama tetangga yang jauh. Jadi bukan cuma tetangga dekat, tetangga yang jauh juga baik. Atau mantan tetangga, misalnya pernah pindah. Jadi tetangganya jadi jauh. Tapi dulu tetangga saya tetap menjaga silaturahim dan tetap berbuat baik. Itu yang disebut dengan orang baik. Wasahibi bil janbi. Dan juga sahib. Apa itu sahib? Teman. Ya, teman karib. Wasahibi bil janbi itu teman plek. Bestie.
Ibu-ibu pengajian pasti punya bestie. Ini bestie saya. Nah, kalau baik sama bestinya, orang baik. Yang sekolah pasti punya teman baik. Pasti punya sohibi bil jambi. Punya sahabat karib, teman baik. Nah, kalau baik sama temannya, ya suka neraktir, ya suka mengingatkan kebaikan, ngajak untuk berbuat baik. Ah, itu teman yang baik. Suka berkata benar, ya nggak pernah bohongin, nggak pernah nipu, nggak pernah nyusahin. Nah, kalau suka nipu dan suka nyusahin, itu ada bahasa Arabnya itu. Ada yang tahu nggak? Teman yang suka nipu dan suka nyusahin, apa bahasa Arabnya? Tahu, Bu? Bahasa Arabnya teman yang suka nipu dan suka nyusahin, bahasa Arabnya adalah magadir. Manusia gak tahu diri. Magadir. Ya, magadir, manusia gak tahu diri. Wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Itu secara umum, ya. Jadi saya ulangi lagi, surat An-Nisa 36. Orang baik secara umum adalah orang yang baik sama kedua orang tuanya, orang yang baik sama keluarganya, orang yang baik sama anak yatim, orang yang baik sama orang miskin, orang yang baik sama tetangga dekat, orang yang baik sama tetangga jauh, dan orang yang baik sesama teman dekatnya atau bestinya. Do you understand? Itu orang baik secara umum. Tapi ada orang baik secara khusus. Disebutkan dalam tadi surah Ali Imran ayatnya yang ke-134. Surah Ali Imran ayat yang keberapa? 134. Nah, jadi ada orang baik secara khusus. Yang khusus itu disebutkan langsung dalam Al-Quran. Khusus ini orang baik khusus. Disebut muhsinin langsung dalam Al-Quran. Wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa itu orang yang muhsin? Nah, ini ada di surah Ali Imran ayat 134. Ada 3 cirinya, tapi saya jelaskan satu saja. Saya jelaskan satu saja. Ciri orang baik secara khusus, surah Ali Imran ayat 134, yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang dermawan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, yaitu orang yang pemaaf. Jadi ada 3 ciri orang baik dalam surah Ali Imran ayat 134. Yang pertama orang yang dermawan, yang kedua orang yang mampu menahan amarahnya, sabar, mampu menahan amarahnya, ya. Jadi kalau marah-marah itu gak baik. Yang ketiga orang yang pemaaf. Jadi kalau pendendam itu bukan orang baik, pendendam. Ada 3. Yang pertama dermawan, yang kedua mampu menahan amarah, yang ketiga pemaaf. Tapi saya jelaskan satu saja. Jadi ada 1 ciri, ya, yang saya akan jelaskan, 1 ciri orang yang baik secara khusus disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 134, yaitu orang yang dermawan. Ciri orang baik secara khusus apa? Dermawan. Ciri orang baik secara khusus apa yang keras? Dermawan. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dermawan. Amin. Allahumma. Bagus itu kalau mau kasih nama anaknya, punya anak atau cucu laki-laki kasih nama dermawan, artinya loman. Disebutkan dalam Al-Quran alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak fis sarra, baik dalam keadaan kaya, wad dharra, ataupun dalam keadaan tidak kaya. Karena orang loman, orang dermawan itu ada 2. Ada 2 golongan. Ada golongan dermawan yang kaya, ada golongan dermawan yang miskin, yang tidak kaya. Ada orang kaya yang dermawan, tapi ada juga orang yang tidak kaya dermawan. Ya? Ada orang kaya, rumahnya banyak, tanahnya banyak, bisnisnya di mana-mana, tabungannya, investasinya banyak, di rekening saldonya banyak, miliaran. Ya? Kemudian dia bikin yayasan yatim. Kemudian dia bangun masjid. Kemudian dia
menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu, bahkan sampai kuliah, dikuliahkan, disekolahkan. Kemudian apa? Tetangga-tetangganya yang miskin dikasih pekerjaan, dikasih makanan. Nah ini orang kaya yang dermawan. Orang dermawan yang dari orang kaya. Alladzina yunfikuna fis sarra, itu orang yang dermawan dalam keadaan kaya. Ada juga orang yang dermawan tapi tidak kaya, yang disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ada orang nggak kaya tapi dermawan. Maka dermawan ini nggak harus nunggu kaya. Nggak kaya pun bisa dermawan. Oh nggak kaya, rumahnya masih ngontrak, bahkan masih ngekos. Dia juga susah cari makan, tapi dia masih memikirkan makanannya orang lain. Nggak kaya, tapi dia dermawan semampunya dia. Ada santunan anak yatim, ikut nyumbang walaupun nggak banyak. Yang lain orang kaya nyumbang berjuta-juta, dia cuma punya uang 50.000. Gak apa-apa saya sumbangkan 50.000. Itu orang baik. Itu orang dermawan dari kalangan, dari golongan orang yang tidak kaya. Ada orang bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek sudah tua, jualan, dibeli. Bukan karena butuh, bukan, tapi karena dermawan. Karena dermawan, itu dermawan doro, fit doro ya. Dermawan tapi tidak kaya. Itu juga termasuk orang baik. Gak kaya, tapi ada kakek-kakek jualan kasihan, dibeli. Berapa kek harganya? 15.000 aja, ini 20.000. Gak usah kembali. Itu dermawan. Kalau ada orang kaya, kakek jualan masih ditawar, bacut itu. Ada bu, jamaahnya, jamaah saya ada itu. Ya. Jadi ada kakek-kakek jualan, harga 100.000 ditawar 10.000. Ya, ternyata namanya Siti Munawaroh. Jadi suka menawar. Yang laki-laki juga ada suka menawar, namanya Ahmad Munawar. Jadi jangan suka menawar. Kalau orang baik itu beli harga pas atau dilebihkan. Apalagi yang menjual orang yang sudah tua. Do you understand? Jadi jangan nunggu kaya untuk bersedekah, karena sedekah itu bukan tugasnya orang kaya, melainkan tugasnya orang yang beriman dan bertakwa, merupakan ciri orang yang ahli surga, yaitu orang yang dermawan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dermawan. Amin amin Allahumma. Terakhir, kesimpulan terakhir. Apa keuntungannya? Apa keuntungannya? Apa keutamaannya kalau kita menjadi orang yang baik? Kalau kita menjadi orang yang ihsan, kalau kita menjadi orang yang muhsin, kalau kita menjadi orang yang dermawan, kalau kita menjadi orang yang baik, keuntungan bagi kita apa? Selain kita jadi ahli surga, ada dua keuntungan. Yang pertama, keuntungannya adalah kita dicintai oleh Allah. Ini disebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134 di akhirnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang baik. Jadi orang baik itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaannya. Mencintai Allah biasa, karena Allah yang memberikan kita semua. Kita wajar mencintai Allah. Tapi dicintai oleh Allah itu baru luar biasa, karena tidak semua orang dicintai Allah. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang baik, di antaranya adalah orang yang dermawan. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Allah akan kasih kebutuhan kita, Allah akan cukupkan kebutuhan kita tanpa perlu kita minta. Gak usah minta kalau kita dicintai Allah, gak usah minta. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang merasa dermawan, yang suka nyantuni anak yatim, gak usah berdoa, gak usah. Gak usah berdoa, gak usah minta, Allah kasih, pasti Allah kasih. Kenapa? Karena panjenengan sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah gak usah minta, Allah kasih. Ada orang gak pernah minta haji, gak pernah minta umroh, Allah berangkatkan. Banyak. Gak pernah doa, Allahumma yassir lana
ziarah Makkah wal Madinah. Gak pernah minta. Tiba-tiba datang, kamu sudah pernah haji atau belum? Belum, ayo berangkat. Kamu sudah pernah ke Makkah atau belum? Belum, ayo umroh, berangkat. Gak pernah minta, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dicintai Allah. Usahanya dilancarkan, keluarganya dijadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dicintai Allah. Orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu Allah akan kasih tanpa perlu diminta. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan menjadi orang yang baik. Keutamaan menjadi orang yang dermawan adalah kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, in ahsantum, surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum. Kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat buruk, keburukan itu juga akan kembali kepada diri kalian sendiri. Surah Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Wa ma anfaqtum min khairin fali anfusikum. Apa-apa yang kalian infakkan dari yang baik, infak itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Bahkan kata orang barat, do good and it will come back to you in unexpected ways, in unpredictable ways. Yang artinya, berbuat baiklah, karena kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri dari cara atau dengan cara yang tidak disangka-sangka, dengan cara yang tidak diduga-duga. Kalau bahasa Al-Quran disebut min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Saya cerita sebentar untuk penutup. Sebagai penutup saya cerita sebentar. Di Thailand ada penjual mie ayam. Sepi, penjual mie ayam itu sepi pembeli. Tiba-tiba ada keramaian di depan. Ada rame-rame apa ini? Keluarlah penjual itu sama anaknya. Anaknya masih kecil, perempuan. Keluar, ditanya, ada rame-rame apa ini? Ternyata ada anak kecil nyuri obat di apotek. Mau dipukulin, mau dihukum. Ada apa ini? Ini Pak, anak kecil-kecil nyolong ini. Kecil-kecil nyuri ini. Tunggu dulu, jangan dipukulin dulu. Saya tanya dulu, benar kamu nyuri? Iya Pak, nyuri. Saya betul nyuri obat. Ditanya, kenapa kamu nyuri obat? Karena ibu saya sedang sakit, saya anak yatim, gak punya ayah. Bapak saya sudah meninggal, saya gak punya uang untuk beli obat. Akhirnya saya terpaksa mencuri obat di apotek untuk ibu saya yang sedang sakit. Apa kata penjual mie ayam itu? Kata penjual mie ayam, sudah, gak usah dipukulin. Berapa harga obatnya? Saya bayar. Gak cuma dibayarin obatnya, tapi dia bungkuskan mie ayam. Dibungkuskan mie ayam 2. Ini 1 buat kamu, 1 kasihkan ibumu. Dimarahi sama anaknya. Pak, Bapak ini gimana? Kita mie ayam gak laku-laku lagi, gak laku ini. Kok malah belikan obat untuk orang, malah mie ayamnya dikasihkan orang. Gak apa-apa nak. Singkat cerita, 30 tahun kemudian, lagi masak mie ayam, tiba-tiba geblak jatuh bapak mie ayam ini. Sakit ya, dibawa ke IGD, ke rumah sakit. Ternyata sakit yang parah. Nggak tahu sakit jantung koroner atau apa, sakit parah. Dan harus dioperasi, belum ada BPJS. Harus dioperasi, membutuhkan uang ratusan juta. Anaknya bingung, istrinya bingung. Cari pinjaman sana, cari pinjaman sini. Sampai mau menjual kedai mie ayamnya itu mau dijual. Yang penting bapaknya bisa dioperasi, yang penting bapaknya bisa sembuh, yang penting bapaknya bisa selamat. Dengan berbagai macam cara. Setelah operasinya selesai, kemudian dikasih tagihan, betapa terkejutnya keluarga si bapak ini. Di situ tertulis, biaya operasi 0, biaya perawatan 0, biaya kamar 0, biaya obat 0, semuanya 0, gratis. Di bawahnya ditulis, semuanya sudah lunas, dibayar 30 tahun yang lalu dengan 2 bungkus mie ayam dan obat dari apotek.
Itu artinya apa? Artinya firman Allah Subhanahu wa taala benar adanya. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri dengan cara yang tidak disangka-sangka. Gak akan sia-sia. Panjenengan menjadi orang baik, gak akan sia-sia. Akan kembali kepada diri kalian, diri panjenengan sendiri di masa depan, atau kepada anaknya, atau kepada cucunya. Artinya jangan pernah berhenti menjadi orang baik, karena kebaikan itu sejatinya untuk diri kita sendiri. Do you understand? Bisa dipahami? Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ahli surga. Kita termasuk golongan orang-orang yang dermawan. Amin, amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayatin wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian doa. Oh ya. Moga kita tutup dengan doa.